Ibu Saudara, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, salam. Senang menjumpai Bapak Ibu Saudara, dan secara khusus juga teman-teman alumni STT dan para pendeta-pendeta yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Malam hari ini sangat spesial bagi saya pribadi dan mungkin juga nanti spesial bagi teman-teman yang lain. Kenapa? Karena ada satu kisah inspiratif dari pengamen menjadi pendeta yang nanti akan dikisahkan oleh pendeta Yupri. Pendeta Yupri ini bertugas di Resort Puruk Jahu. Terima kasih pendeta Yupri. Selamat malam yang sudah membagikan kisah inspiratif melalui videonya, dan semoga kisah ini juga nanti bisa menginspirasi yang lainnya untuk terus berprestasi, bersemangat dan berjuang untuk mencapai harapan dan cita-cita kita. Kisahnya tentang pengamen yang mungkin waktu mahasiswa ada banyak yang tidak tahu kisahnya. Saya ingat dulu waktu itu ada beberapa orang yang terlibat, misalnya pendeta Letus Taruh gitu, dan juga Alek. Ada beberapa teman-teman yang lain, misalnya ada dulu pendeta Jenal, kalau tidak salah, yang mau melihat bagaimana sih mahasiswa STT kok bisa mengamen. Dan nanti kita akan mendengarkan kisah yang akan disampaikan oleh pendeta Yupri dan juga sekaligus pesan dari kisah ini untuk kita semua. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom, saya pendeta Yupri, pendeta Resort GKE Puruk Jahu, mengucapkan selamat bertemu, selamat hasupak dengan rekan-rekan pelayan yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya ingin berbagi cerita tentang masa lalu ketika masih kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Saat itu saya mengingat berkuliah di Sekolah Tinggi Teologi, sebuah sekolah yang sangat-sangat selalu saya rindukan. Karena entah mengapa kalau orang lain mungkin lewat-lewat saja, tapi bagi saya ada satu kesan yang mendalam dengan sekolah tersebut, sehingga saya seringkali merindukan untuk paling tidak menjenguk sekolah itu. Nah, ketika saya bersekolah di sana, saya dapat dikatakan bukan tergolong seorang mahasiswa yang pintar, cerdas, bahkan baya-baya kata orang, paki-paking juga. Nah, jadi selain otak juga sama baya-baya, duit juga sama baya-baya. Nah, jadi masa lalu saya pernah ngamen atau menjual suara. Ya, itu harus saya lakoni. Karena salah satu upaya atau cara dalam mengisi kampung tengah. Karena saat itu saya dan teman-teman, ternyata bukan saya saja yang susah, bukan saya saja yang pehe, belum. Waktu itu rupanya ada beberapa teman yang senasib, sepenanggungan. Jadi kami bersama teman-teman memutuskan untuk mencoba yang namanya ngamen. Siapa tahu kita dapat beberapa rupiah untuk dapat digunakan membeli mungkin beberapa kilogram beras atau kebutuhan-kebutuhan dapur lainnya. Dan saudara, hal itu tidaklah mudah ketika memulai. Betapa malunya, karena kita tidak pernah sebelumnya melakukan hal tersebut. Memang kita biasa bekerja keras ketika kita tinggal bersama dengan orang tua, tetapi pekerjaan itu adalah suatu pekerjaan yang baru dan suatu pekerjaan yang sangat-sangat asing bagi kita orang-orang Dayak. Karena kita orang-orang Dayak tidak pernah yang namanya ngamen. Kalau mantat, malan dan sebagainya itu biasa. Tapi ngamen bukan suatu hal yang biasa, dan itu adalah suatu pekerjaan yang sangat aneh. Nah, jadi memulai itu penuh dengan rasa malu. Dan satu hal yang sempat menjadi ingatan, kenangan rasanya waktu itu, yaitu ketika kami ngamen di sebuah warung. Suatu ketika ternyata warung itu
Ada seseorang yang membuat kami lari tunggang langgang keluar dari warung itu atau tempat makan itu. Ternyata di dalamnya ketika kami lihat siapa? Ada Pak Ketum Sinode. Sedang menunggu pesanan saat itu. Yaitu kalau tidak salah Pak Pendeta Tawar Suarji. Semoga Bapak nggak dengar ya. Jadi rasanya waktu itu ketika kami mulai masuk dengan beberapa teman, salah seorang teman sudah jadi almarhum, dia teman sekamar saya, Pak Pendeta Kernison, juga ada Pak Kayep kalau tidak salah waktu itu, Pak Jur Kayep, Robi Aser, ya. Jadi ketika kami mulai masuk, juga kalau nggak salah ada Pak Laban, kalau waktu itu nggak salah ya, kami masuk, kami lihat, balang kami mules bau. Ternyata ada Pak Tawar. Itu adalah suatu kesan tersendiri bagi saya pada masa lalu yang dapat dikatakan tidak terlupakan. Tapi itulah suka duka dalam kita mengejar cita-cita harapan kita. Dan hal itu semua mendidik kita, membuat kita semakin luar biasa untuk mengejar cita-cita dan harapan, dan membuat satu hal di dalam hati kita bahwa saya tidak akan gagal karena saya sudah berjalan sejauh ini. Saya harus berhasil. Itu akhirnya menumbuhkan tekad di dalam diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.